لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبنا سيدنا محمد وعلى اللهم صل على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبنا سيدنا محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق عليها نهي وعليها نموت وعليها وبها الموت صلى الله الأمين برحمته وكرمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وسائر الله تبارك وتعالى انزل الى سيدنا رسول الله
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa iyyaka nasta'in. Ya Rabbana wa ilaha wa la hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bi al-salat wal khairat salatan tujina biha min al-awwal wal akhir wa tadrina biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha ila al-'ala wa tuballighuna biha as-salayat min jami'i khairat al-hayat wa 'ala al-mamat. Innaka sami'un qarib mujib da'wat ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات بفضلك يا رحيم. اللهم انا نستهديك ونستهديك دياننا وابداننا وانفسنا واحوالنا واهلنا وكل شيء عظيمنا. اللهم اغثنا واياه في كلامك وامانك واياتك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وزرعين وزواج كل شر والجزاء انك على كل شيء قدير. اللهم حبب له والاستقامه وانزل من موجبات النجامه في الحال والمال والغايه السميع الدعاء. وصل اللهم في جمالك وجلالك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اوصنا اشرار اعمالك الذي انت علينا وعلى والدينا وأنا من صلى وضوء وذكرنا في بني الصالحين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي الذي ينفعنا إلهنا بالنعم ورزق الحلال وارزقنا من يسود الكثير. اللهم نسأل محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا كمال الهدى وعدل وزوائر وبدنا يا رب بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah saat ini kita di Solotar mengadakan awal sementara pengajian rutin yang ada di Solotar. Untuk selanjutnya kita adakan sambutan awal biasa dari guru kita dari Kiai Pakai itu aja. bingung. Guru kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi raufur rahim. Amma ba'd. Ahlan ya Habibana. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Haji Abdul Bari Iman, guru kita Habib Syekh Al-Hassani, juga Ketua DKM Musola Al-Mukhtar Mukarram Ustaz Haji Zainuddin, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Sufah, dan para asatidzah lainnya, para jemaah kaum
muslimin dan muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-nikmatnya. Pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dan kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah walaupun di tempat masjid dan mushola yang berbeda. Man shalla salat as-subhi fi jama'atin wa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh dengan berjamaah, maka dia berada di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salawat yang senantiasa kita baca membawa berkah dan menjadi syafaat untuk kita dunia dan akhirat, dan kita tergolong umatnya yang mendapatkan doa dari Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah ya Tuhan berkahilah untuk umatku di waktu pagi harinya, amin ya rabbal alamin. Para sahabat, para pejabat, bapak, ibu, jamaah sekalian yang saya hormati, pada hari ini pengajian yang biasa kita laksanakan setiap hari Kamis ya 2 minggu sekali. Hari ini akan kita tawafkan dalam datangnya bulan suci Ramadan, dan tidak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya sedikit ingin menjelaskan tentang makna daripada berkah ya, atau barakah, karena tidak ada lagi yang paling tinggi tingkatannya kecuali berkah. Orang kalau sudah hidup berkah, dia akan merasakan kenikmatan, ya, akan merasakan kebahagiaan baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Kita sering mengucapkan kata-kata berkah. Kalau kita datang ke rumah kita minta doa, doanya biar hidup berkah. Kemudian ya di bulan Rajab ini juga yang kita baca doanya adalah minta berkah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab, berkahilah kami pada bulan Sya'ban, dan pertemukan kami kembali dengan bulan Ramadan. Nanti begitu masuk bulan Ramadan juga pasti mintanya berkah. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Berkahilah kami pada bulan Ramadan. Jadi yang kita minta dalam kehidupan kita sehari-hari ini adalah berkah. Ya, Nabi saja setiap harinya mendoakan kita agar umatnya hidup berberkah. Kalau ada orang ulang tahun, ya doanya apa? Barakallahu laka fi umrik ya wa hayatik, semoga Allah berkahi ya dalam umur Anda dan kehidupan Anda. Maka kita doain mamruk alfa mamruk, 1000 keberkahan Allah berikan kepada orang yang sedang berulang tahun. Kalau kita undangan ya, kemudian salaman berjabat tangan dengan kedua mempelai, doanya apa? Kalau undangan doanya apa doanya? Selamat menempuh iman baru. Sudah, itu doang. Ya Allah, dari doa dari Nabi apa doanya? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma adalah kuma, ada baraka, ada juga alaika atau alaikuma. Ini ada bedanya nih. Barakallahu laka, semoga Allah berkahi Anda dalam kehidupan yang senang, dalam kehidupan yang baik. Wa baraka alaika, semoga Allah berkahi Anda dalam keadaan susah sekalipun, hidup berkah. Ya, dalam kondisi negara kita tidak ada masalah, hidup kita berkah. Dalam kondisi negara kita kemarin seperti ada pandemi, ya COVID, tetap aja hidup
Anda keluar dari keadaan baik. Terus begitu ya orang yang nikah itu punya anak, kita datang kita nengokin, apa doanya? Yo, apalagi ini ya, kalau ibu tahu kali karena yang saya nengokin ke orang lahir, ibu-ibu kita jarang nengokin orang lagi. Apa doanya? Batal bulan. Barakallahu laka fil mawdu' wa syakarta al-wajib wa ballagha asyaddahu wa ruzikta birrahu. Nah itu doa ya ketika kita ya nengokin orang yang baru melahirkan ya di samping kita mendoakan orang yang baru melahirkan biar cepat sembuh sehat kembali. Nah kemudian juga mendoain anaknya ya biar anaknya menjadi anak yang pintar berbakti kepada kedua orang tua ya. Masya Allah doa banyak dan doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran itu adalah mohon keberkahan ya. Maka Nabi Nuh alaihissalam ya berdoanya Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni ya Tuhan tempatkan aku munzalan mubarakan pada tempat yang diberkahi wa anta khairul munzilin karena engkaulah sebaik-baik yang menempati. Jadi doa ini dulu saya dapat ijazah dari kiai saya di pesantren. Nah ini boleh juga dibaca oleh kita dan anak-anak kita, apalagi anak-anak kita yang masih sekolah ya, yang masih sekolah. Nah itu suruh baca doa ini Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Yang nanti ya Allah Subhanahu wa taala yang langsung menempatkan di mana kita bekerja, di mana kita bertugas. Ya, walaupun mungkin tempat kita bekerja tidak seperti orang lain, mewah tempatnya, jabatannya tinggi, tapi kalau Allah sudah tempati pada tempat yang berkah, enak aja ya. Makanya karena Allah adalah sebaik-baik yang menempati ya. Jadi tadi guru kita baca doa ya, ada kata-kata barik lana fima a'tait, berkahilah dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Mintanya berkah juga. Kalau kita mau makan, doanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Minta berkah lagi. Jadi di dunia ini yang kita minta tidak ada yang lain kecuali hidup berkah. Ya hidup berkah itu kalau ada orang hidupnya cukup. Ya kita tidak perlu minta kaya, tapi yang kita minta adalah cukup. Mau pergi haji duitnya cukup, mau beli rumah duitnya cukup, mau kawin lagi duitnya cukup. Yang penting semuanya serba cukup. Nah itu namanya berkah. Biar kaya raya, biar kaya. Tapi kalau mau pergi haji susah banget kayaknya. Ada alasannya ya, ada alasannya. Tersakit lah, begini lah. Itu namanya enggak berkah. Orang hidup berkah itu lebih enak daripada orang kaya. Orang kaya belum tentu berkah. Bisa jadi orang miskin hidupnya berkah. Orang sehat belum tentu berkah. Bisa jadi orang yang sakit hidupnya lebih berkah. Makanan yang bergizi belum tentu berkah. Bisa jadi makanan yang gizinya kecil sedikit tapi penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang kita cari adalah berkah. Lalu apa sih artinya berkah? Nah, berkah ini ada dua. Yang pertama, berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan pada diri kita. Ya, makin hari kebaikan kita makin bertambah. Jadi kita hidup sendiri, kemudian Allah kasih kita pasangan, seorang lagi, suami, istri, Allah kasih. Kemudian kita berdua, ya Allah kasih lagi, Allah anugerahkan kita anak. Ketika kita punya anak, satu, dua, kemudian Allah anugerahkan kita menantu. Setelah punya menantu, punya cucu, itu berkah. Ya, jabatan kita bertambah, ya naik jabatannya. Ya, kemudian tugas kita pun bertambah. Nah, secara otomatis ketika kebaikan itu bertambah, maka semua kehidupan juga akan bertambah berkah. Tapi apakah cukup dengan naiknya jabatan saja, tambahnya harta saja?
ya, atau hanya bertambahnya kebaikan? Tidak. Kata Imam Ghazali, ada yang kedua yang menentukan orang itu hidup berkah adalah ziyadatul ta'ah, bertambahnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah. Jadi makin kita naik jabatan, ya, makin banyak rezeki kita, makin bertambah keluarga kita, nah, ketaatan kita juga semakin bertambah. Makin bertambah umur kita, juga ketaatan kita semakin bertambah. Nah, itu yang menentukan orang itu hidup berkah. Jadi bukan cuma jabatannya naik, tapi ibadahnya makin bagus. Jabatannya naik, rezekinya banyak, tambah, tapi tidak berkah. Kenapa? Semakin jauh dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang kita rasakan di dunia ini adalah keberkahan. Ya, kalau dari berkah itu dari atas segala-galanya. Ya, tadi saya katakan orang kaya untuk berkah, bisa jadi orang miskin yang hidupnya lebih berkah. Kenapa? Orang kaya jarang kumpul-kumpul kayak kita begini, ngaji-ngaji jarang-jarang. Ya, jalan pagi kerja, pulang sore, ya, anak boleh tidur, ya, dia jalan, anak pun sore bangun. Begitu orang kaya. Tapi alhamdulillah, ya, walaupun kita ya tidak seperti mereka, tapi kita merasakan keberkahan. Kita bisa kumpul, bisa ngaji di Al-Quran, bisa ngaji di Jahidi, bisa ngaji di Anut, ya, di mana kita bisa ngaji, itu tandanya kehidupan kita bertambah berkah. Jadi tidak hanya sekedar bertambah kebaikan kita, tapi bertambahnya taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berharap, ya, setiap ada pengajian yang ada di setiap waktu ini, alhamdulillah kita bisa laksanakan, kita bisa ikuti. Namun yang paling penting buat kita adalah bagaimana kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan tersebut. Ya, percuma kalau nggak diamalin, ngaji keliling-keliling tapi nggak diamalin. Ya, ada mantul pada Imam Umar gini, Imam Umar, ya, mantulnya ini. Biji jagung di bawah, di depan rumah kalau ambil, biar kata sampai bongkok, percuma kalau nggak diamalin. Katanya gitu, ya. Percuma tadi sampai bongkok kalau nggak diamalin, percuma. Nah, walaupun sedikit ilmu yang kita punya, kita amalin biar terus bertambah, ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini karena ini tawaf, ya, semalam Pak Ustaz Haji Zainuddin bilang nggak usah lama-lama, karena kalau jam 6 kita pada jam pulang ada bekerja, ya. Kalau ada guru kita juga yang nanti akan menyampaikan sambutan atau tausiah yang besar. Jadi secara pribadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Haji Zainuddin dan juga pengurus Musala Al-Mukhtar dan juga para jamaah yang alhamdulillah ikut aktif mengikuti pengajian sehari Kamis minggu sekali. Saya terima kasih atas kehadirannya dan juga mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila, ya, selama kita mengaji bersama-sama, belajar bersama-sama, mungkin terdapat yang kata-kata atau perbuatan tingkah laku atau akhlak saya yang kurang baik, ya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Atau mungkin juga ada bacaan-bacaan kita, ya, atau penjelasan yang kurang pas, ada pertanyaan yang jawabannya kurang sempurna, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, ya. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari bersama-sama ini membawa berkah dan bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan juga mohon maaf atas segala kekurangannya. Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pelajaran yang saya sampaikan untuk kita di hari Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Segenap para kiai, para asatidz, para kiai, para habaib, di antaranya yang baru saja dan mau dilaksanakan kita Al-Mukarramah bagi Haji Abdul Somad Nasir dan juga Al-Habib Syekh Al-Hasani, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, rahimahumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di pagi yang mulia ini Allah mengumpulkan kita bersama di Musholla Al-Mukhtar dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala dengan berbagai macam ibadah dalam rangkaian acara penutupan pengajian, pentawakutan pengajian yang diadakan di Musholla Al-Mukhtar setiap malam Selasa dan hari Kamis subuh, ya. Setiap 2 minggu sekali, yang tentunya kita yakin bahwa semua yang kita usahakan pada pagi ini akan membawa manfaat dan kebaikan dalam hidup kita dunia dan akhirat, jadi sebab turunnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berjuang di jalannya. Hadirin, tidak banyak yang mau saya sampaikan karena ini adalah penutupan sementara pengajian. Penutupan sementara pengajian berkenaan dengan datangnya bulan suci Ramadan, walaupun ini masih bulan Rajab. Ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi paling enggak kita dari sekarang sudah mempersiapkan apa yang akan kita lakukan di bulan suci Ramadan. Ya, jangan sampai pengajian dibawakan tetapi persiapan untuk bulan suci Ramadan ini enggak ada. Ya, apa yang akan kita lakukan di bulan suci Ramadan tentunya adalah pasangnya nanti di bulan suci Ramadan kita akan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Bisa dibilang di bulan Ramadan nanti kita haji mumpung bulan Ramadan, ya, yang biasanya kita nggak kerjain karena lalai atau hal yang lainnya, maka dari sekarang kita sudah niatkan, azamkan nanti kita akan kerjakan di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena besarnya keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan. Kalau kita udah pada tahu ya, orang-orang yang biasa ngaji, malah yang jarang ngaji juga pada tahu kalau di bulan suci Ramadan ini pahala ibadah, pahala dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Yang sunnah dihitung sebagai ibadah, mendapatkan ibadah yang wajib, yang ibadah wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Ya, maka mumpung ya, dan kita berdoa mudah-mudahan nanti kita disampaikan umur kita di bulan suci Ramadan. Amin. Kalau kita disampaikan ibadah umur kita di bulan suci Ramadan, kita akan menambah ibadah kita kepada Allah Ta'ala, ya, yang sunnah-sunnahnya terutama, ya, karena apa? Untungnya kita itu dari yang sunnah. Ya, orang dikatakan kalau orang
menjaga ibadah yang sunnah, insya Allah yang fardu nggak luput. Tetapi kalau dia menyepelekan yang sunnah, dikhawatirkan akan merembet kepada ibadah yang fardu. Yang sunnah apa? Yang gampang-gampang aja, yang terjangkau. Bahkan boleh jadi yang udah biasa kita kerjain, ya, tinggal kita tambahkan dengan ibadah, dengan niat ibadah, itu menjadi ladang amal buat kita. Ya, ambil contoh apa? Nanti di bulan suci Ramadan, bahkan sebenarnya dari sekarang kita bisa udah mulai, gitu ya, untuk masuk WC. Ya, masuk WC kan setiap hari kita masuk WC, tapi kita kerjain atau enggak sunnah-sunnahnya? Ya, sunnah-sunnahnya masuk WC apa Pak? Yang pertama, baca doa. Doanya apa? Allahumma barik lana. Bukan. Ya kan makan dulu, ya masukin dulu baru dikeluarin. Kalau nggak ada yang dimasukin, ya nggak ada yang dikeluarin. Baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Habis itu apa lagi? Masuk dengan langkah yang pertama kaki kiri, ya nanti keluarnya kaki kanan 3. Terus apa lagi? Masuk ke WC pakai alas kaki 4. Apa lagi? Masuk WC pakai penutup kepala 5. Sunnah tuh Pak. Ya, masuk WC pakai penutup kepala. Saya nggak bilang peci, ya, tapi apa? Penutup kepala. Ya, peci kan penutup kepala. Iya, peci penutup kepala. Tetapi penutup kepala bukan cuma peci. Ya, orang-orang tua dulu tuh masuk kamar mandi kalau nggak pakai peci, pakai apa? Anduk gitu. Ya, itu bukan gaya-gayaan, memang ngikutin sunnah Nabi. Ya, karena ketidaktahuan kita dipikir sih masuk WC, aku taruh di kepala bukan ditaruh di leher, di pundak. Ini sunnah untuk kepala. Ya, ada orang justru balik, biasa kemana-mana pakai peci, giliran ke WC, pecinya dibuka, dicopot. Ya, sunnah pakai penutup kepala. Kan tadi bilang kalau nggak ada apa-apa yang bisa digunakan untuk menutup kepala, itu pakai pelengkap tangan. Pertama doa, kalau udah di dalam ya udah jangan begini terus, bagaimana buang air. Ya, udah berapa sunnah? 5. Ya, belum lagi nanti pas kita cekok, kita baca doa lagi. Allahumma aghfir qalbi minan nifaq wa ashrif farji minal ma'asi. Terus nanti keluar WC kita baca lagi doa alhamdulillahilladzi adhaba anil wada wa afani. Berapa itu? 7 sunnah minimal. Ya, setiap hari bolak-balik 10 kali aja. Kali 10 kali 7 berapa? 10 kali. Kita bisa ibadah dapat pahala sunnah. Ya, 70 pahala. Kalau di hari biasa, di bulan biasa kita kerjain di bulan suci Ramadan, apa nggak berlipat ganda pahala? Nah, ini dari sini kita tahu pentingnya ilmu itu begitu. Bedanya orang yang punya ilmu sama orang yang nggak punya ilmu begitu. Orang yang berilmu dalam setiap gerakannya bisa menjadi ladang pahala buat dia. Kenapa? Karena dia tahu ilmunya. Ya, makanya nggak sama orang yang punya ilmu sama orang yang nggak punya ilmu dalam segala hal.
ya belum praktekin, ya udah belajar tapi belum diamali. Nah, nanti mumpung nih kita dari sekarang ya belum dimasuk bulan suci Ramadan, dan niati azamin dalam hati dan melaksanakan ibadah semaksimal mungkin di bulan suci Ramadan. Biar bulan Ramadan yang akan kita dapatkan, yang akan kita jalani ini membawa perubahan dan kebaikan di dalam diri kita. Jangan setiap tahun Ramadan datang tapi gak ada perubahan, gak ada penambahan amal buat kita. Kalau kayak begitu berarti gak ada berkahnya itu. Ya, karena berkah apa? Nambah kebaikan, nambah ketaatan. Nah, tapi kalau kita datang bulan suci Ramadan gak nambah kebaikan, gak nambah ketaatan, jangan-jangan bulan Ramadan gak membawa keberkahan buat kita. Ya, dan yang gak kalah pentingnya itu apa? Rasa niat yang baik. Ya, apa dikatakan kami amalin ya tasawwaru bisurati amalin dunia, ya itu berubah ya seperti amal akhirat gara-gara apa? Bihusnil niyah. Ya, berapa banyak amalan dunia, gambarnya, tampilannya, rupanya ini adalah amalan dunia, tapi berubah menjadi amalan akhirat gara-gara niatnya bagus. Ambil contoh apa? Mandi. Ya, Bapak tiap hari mandi. Ya, mandi itu mandi kok enggak mandi kan ya? Sekali enggak mandi. Ya, setiap hari mandi sehari 3 kali. 2 kali. Mutar 3 kali dulu kalau saya kena air. Katakanlah 2 kali, minimal sekali ya, minimal. Tujuan Bapak mandi apa? Bersih diri. Nah, sebelum mandi atau ketika mandi Bapak niat enggak? Memang ada niat mandi? Ada. Niat mandi dulu berarti. Iya, itu yang mandi wajib. Ini mandinya setiap hari. Memang Bapak tiap hari mandi wajib kan? Enggak. Ya. Niat tapi enggak mandi. Enggak. Ya. Lalu kalau Bapak niat mandi juga cukup gitu doang, enggak niat, yang Bapak dapat apa? Badan bersih, jauh dari penyakit. Artinya itu apa? Badan bersih, jauh dari penyakit, yang didapat itu dunia apa akhirat? Iya. Coba tambahin pakai niat. Niat mandi. Niatnya gimana? Kok usah susah-susah? Saya niat mandi mengikuti Rasulullah SAW. Karena mandi sunnah itu kan banyak. Di antara mandi sunnah itu apa? Mandi sunnah ya, bukan sunnah mandi lain. Di antara mandi sunnah itu apa? Mandi setiap hari. Maka kita mandi niat, ya nawaitul husla ittiba'an li Rasulillah. Badan sehat, jauh dari penyakit, pahala dapat. Itu mandi berubah dari amalan dunia menjadi amalan akhirat. Gosok gigi setiap hari, niat apa enggak? Kalau enggak, berarti yang Bapak dapat cuma gigi bersih, ya apa namanya, jauh dari penyakit, mulut yang sehat. Tambahin niat. Nawaitul istiaqa ittiba'an li Rasulillah. Saya niat bersiwak. Dia bilang, Ustaz, saya enggak bersiwak, saya gosok gigi. Gosok gigi itu bersiwak dengan berbagai macam media, walaupun afdalnya adalah kayu arang. Gosok gigi pakai sikat gigi pun termasuk bersiwak. Ya, kita lihat itu. Gosok gigi mengikuti Rasulullah, maka gigi sehat, ya gigi bersih, mulut sehat, pahala. Ya, nah itu beda lagi.
segala perhatian baik dari pengurus dan jamaah selama saya menyampaikan apa-apa yang perlu saya sampaikan di sini, dan mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini. Ada wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya sabar. Wahai Nabi, wa sallallahu wa ilhamil ma'akin warbin. Allahumma alhamina bil ilmi wa yazina bil hilmi. Aqrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma sallallahu wa taqwa wa al-ghina. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal hamdu wa anta Allahumma ya muyassir wa kulli amrin wa ya